Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Kali ini kita akan membahas tentang gaya dalam akibat beban merata bagian kedua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di sini kita punya sebuah balok dengan beban merata sebagian di atas dua tumpuan dengan nilai beban merata sama dengan Q. Kita hitung reaksi peletakannya seperti biasa, mulai dengan hitung reaksi peletakan. Ada sigma H sama dengan 0, HA sama dengan 0, sigma momen di A sama dengan 0, maka VA dikalikan VB dikalikan L minus VB kali L ditambah Q kali setengah L kali seperempat L, didapatkan VB sama dengan 1/8 QL. Untuk sigma V sama dengan 0, untuk mendapatkan nilai VA, VA plus VB minus Q sama dengan 0, maka VA sama dengan Q kali setengah L minus VB, didapatkan hasilnya adalah 3/8 QL. Selanjutnya kita tentukan letak potongan pada elemen struktur itu antara dua gaya atau beban dan atau di dalam interval beban merata. Nah, yang potongan pertama kita buat di dalam interval beban merata, potongan 1 antara titik A sampai titik C, dan potongan kedua di antara dua gaya atau beban di antara titik C sampai dengan titik B. Kita tinjau dulu potongan pertama di mana X sama dengan X di antara 0 sampai dengan setengah L. Maka kita hitung seperti biasa kesetimbangan gaya normalnya sama dengan 0, gaya lintangnya sama dengan 3/8 QL minus Q kali X1. Karena di sini ada variabel X1, maka nilainya linear terhadap X1. Kita hitung X1 0 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 3/8 QL. Jika X1 sama dengan L/2, maka V1 sama dengan 3/8 QL minus Q kali L/2, sama dengan minus 1/8 QL. Kita hitung momennya, sigma momen 1 sama dengan 0, maka momen 1 sama dengan 3/8 QL kali X1 dikurang Q kali X1 dikalikan setengah X1. M1 sama dengan 3/8 QL kali X1 minus setengah QX1 kuadrat, didapatkan Q/8 kali 3L kali X1 minus 4X1 kuadrat. Dan ini adalah kurva parabolik karena X1-nya dalam bentuk kuadrat. Kita cari turunannya, didapatkan 3/8 QL minus QX1. Kita bisa dapatkan nilai X1-nya di mana lokasi momen maksimum, maka X1 sama dengan 3/8 L. Ini juga bisa dihitung dari ketika gaya geser sama dengan 0. Itu adalah lokasi momen maksimum. Nah, jika X1 sama dengan 0, maka M1 sama dengan 0, X1 sama dengan L/2, maka M1 sama dengan Q/8 kali 3/2 L kuadrat minus L kuadrat. M1 sama dengan Q/8 kali setengah L kuadrat. Didapatkan hasilnya 0,0625 QL kuadrat. Untuk X1 sama dengan 3/8 L, M1 sama dengan hasilnya Q/8 kali 9/16 L kuadrat sama dengan 0,070 QL kuadrat. Ini adalah momen maksimum. Kita lanjut tinjau di potongan kedua, di mana X2 itu terletak di antara titik 0 sampai dengan setengah L. Nah, titik 0 ini kita tinjau dari sebelah kanan, jadi dimulai dari titik B. Ini adalah free body sebelah kanan dari potongan kedua. Ada VB sebesar 1/8 QL. Lalu gaya dalam ada gaya normal 2, momen 2, dan V2. Kita hitung berdasarkan prinsip kesetimbangan. Untuk gaya normal, sigma H sama dengan 0, maka N2 itu sama dengan 0, karena di sini tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada struktur. Lalu untuk gaya lintang atau gaya geser, sigma V sama dengan 2, maka V2 plus VB sama dengan 0, V2 sama dengan minus VB, V2 sama dengan minus 1/8 QL. Untuk nilai momen, sigma momen 2 sama dengan 0, maka momen 2 sama dengan VB dikalikan X2, sama dengan 1/8 QL X2. Nanti kurvanya akan menjadi kurva linear karena dipengaruhi oleh X2. Lalu jika X2 sama dengan 0, maka nilai M2 akan menjadi 1/8 QL dikali 0 sama dengan 0. X2 sama dengan setengah L, maka M2 sama dengan 1/8 QL kali setengah L.
hasilnya menjadi 1/16 kl kuadrat sama dengan 0,0625 kl kuadrat. Selanjutnya, menggambarkan gaya dalam. Gaya normal sama dengan 0 sepanjang bentang. Lalu untuk gaya V atau geser, untuk potongan pertama antara 0 sampai dengan setengah L, fungsinya adalah 3/8 kl minus ki x1. Jadi untuk titik 0 sebesar 3/8 kl, lalu di titik 3/8 L dari titik A, itu nilai gaya geser atau gaya lintang sama dengan 0, sehingga kurvanya setelah itu menurun sebesar minus 1/8 kl, seperti di potongan kedua. Lalu selanjutnya untuk gaya momen, untuk potongan pertama, momen 1 sama dengan Ki/8 dikali 3L kali X1 minus 4X1 kuadrat. Dan momen maksimum ada di jarak 3/8L sebesar 0,07 kl kuadrat. Lalu untuk M2 untuk potongan kedua sama dengan 1/8 kl X2. X2 ini kita ambil dari titik B, sehingga nilai kurvanya linear. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh perhitungan, di mana di sini ada balok di atas dua tumpuan dengan beban sebesar 4 kN per meter sepanjang 3 meter. Jadi Q-nya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 kN. Kita hitung reaksi perletakan. Sigma H sama dengan 0, maka HA sama dengan 0. Sigma momen di A sama dengan 0, maka minus VB kali 6 ditambah 4 kali 3 dikali setengah kali 3 meter sama dengan 0. VB kali 6 sama dengan 12 kali 1 setengah. VB sama dengan 3 kN. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai VA kita menggunakan fungsi kesetimbangan, rumus kesetimbangan di mana sigma V sama dengan 0. VA plus VB minus Q sama dengan 0, maka VA sama dengan Q minus VB. VA sama dengan 4 kali 3 minus 3, hasilnya menjadi 9 kN. Selanjutnya, kita tentukan cross-section atau letak potongan pada elemen struktur. Yang pertama, buat potongan di antara dua gaya atau beban. Kedua, buat potongan di dalam interval beban merata. Di sini kita akan buat potongan 1 di antara titik A sampai sepanjang 3 meter. Lalu, untuk titik kedua, potongan kedua, itu dari tengah bentang sampai dengan jarak 6 meter atau di titik B. Kita tinjau free body di potongan pertama, di mana X1 itu terletak di antara 0 sampai dengan 3 meter. Di sini kita ada gaya VA sebesar 9 kN, HA sebesar 0, lalu ada Q atau beban merata sebesar 4 kN per meter pada jarak sebesar X1. Lalu ada gaya dalam V1, N1, dan M1. Kita hitung berdasarkan prinsip kesetimbangan. Lalu didapat gaya normal sama dengan 0 sama dengan HA. Gaya lintang atau geser sama dengan sigma V sama dengan 0. Maka V1 sama dengan VA minus Q dikalikan X1. Q adalah sebesar 4X1, sehingga didapat hasilnya 9 minus 4X1. Nah, angka ini akan linear terhadap X. Maka jika X sama dengan 0, didapatkan V1 sama dengan 9 kN atau sebesar nilai VA. X1 sama dengan 3, maka V1 sama dengan 9 minus 4 dikalikan 3, didapat sebesar minus 3 kN. Untuk nilai momen, sigma momen 1 sama dengan 0, momen 1 sama dengan VA dikalikan X1 dikurang Q kali X1 kali setengah X1, didapat hasilnya 9 kali X1 dikurang setengah kali 4 kali X1 kuadrat. Kita cari nilai X untuk momen maksimum dengan menghitung turunan M terhadap X1. Didapatkan 9X1 minus setengah kali 4X1 kuadrat menjadi 9 minus 4
X1 sama dengan 0, 4X1 sama dengan 9, X1 didapatkan hasilnya 2,25, di mana momen maksimum terjadi pada titik ini. Jika X1 sama dengan 0, maka M1 sama dengan 0. Jika X1 sama dengan 3 meter, maka M1 sama dengan 9 kali 3 minus setengah kali 4 kali 3 kuadrat. Hasilnya 9 kN meter. Jika X1 sama dengan 2,25, di mana ini terjadi momen maksimum, maka M1 didapatkan sebesar 10,125 kN meter. Kita lanjutkan ke tinjauan potongan kedua, di mana letak X2 itu ada di antara 0 sampai dengan 3 meter, terhitung dari titik B. Di sini ada VB saja, karena ini kita mengambil free body sebelah kanan, VB sebesar 3 kN. Lalu hitung gaya normal, N2 sama dengan 0, lalu gaya lintang, V2 plus VB sama dengan 0, maka V2 sama dengan minus VB. V2 sebesar minus 3 kN. Untuk nilai momen, sigma momen 2 sama dengan 0, maka momen 2 sama dengan VB dikalikan X2 sama dengan 3 kali X2. Kurvanya akan menjadi kurva yang linear. Jika X2 sama dengan 0, maka M2 sama dengan 0. X2 sama dengan 3, maka M2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 kN meter. Selanjutnya menggambarkan gaya dalam. Untuk gaya normal sama dengan 0 di sepanjang bentang. Lalu untuk gaya lintang atau gaya geser, di mana jarak antara 0 sampai 3 meter, fungsinya adalah 9 minus 4X1, didapatkan di titik 0 sebesar 9 kN positif, dan di jarak 2,25 meter, nilai gaya geser atau gaya lintangnya sama dengan 0. Lalu pakai kurva turun ke bawah. Selanjutnya di potongan kedua, gaya geser atau gaya lintang senilai minus VB konstan dari titik jarak 3 meter sampai 6 meter. Selanjutnya untuk gaya momen 1 fungsinya adalah 9 kali X1 minus setengah kali 4 kali X1 kuadrat. Di sini berarti kurvanya berbentuk parabola, di mana momen maksimum sama dengan 10,125 kN meter di jarak 2,25 meter dari titik A. Selanjutnya, untuk potongan kedua, M2 sama dengan 3 dikali X2, sehingga kurvanya adalah berbentuk linear, seperti ini. Maka kesimpulannya adalah N sama dengan 0 di sepanjang bentang, Vmax sama dengan 9 kN bernilai positif di titik A, momen maksimum sama dengan 10,125 kN meter positif pada jarak 2,25 meter dari titik A. Sekian untuk bagian kedua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat dan terus belajar supaya Anda semakin mahir dalam mengerjakan soal statika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.